Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin ya untuk pada buku Breaking the Habit. Mungkin hari ini bisa 2 kali ya. Jadi kita masuk ke penciptaan realitas. Energi merespon perhatian tubuh. Ya. Perhatian penuh. Bahasa aslinya ini mindful attention ya. Pertimbangkan kembali bagaimana atom-atom tersusun dengan model lama. Atom Kang, bola. share screen-nya ya? belum keluar. Belum. Oke ya. Pertimbangkan kembali bagaimana atom-atom tersusun dengan model lama, yaitu atom bola tusuk gigi dan styrofoam. Pada saat itu, bukankah kita dituntun untuk meyakini bahwa elektron-elektron mengorbit di sekeliling nukleus seperti planet-planet mengelilingi matahari dalam tata surya. Jika demikian, kita seharusnya bisa menentukan dengan pasti lokasi elektron-elektron tersebut. Jadi itu model yang sangat keliru ya. Jadi model atom lama itu dikatakan itu keliru. Yang ditemukan para fisikawan kuantum adalah yang mengamati, yang mengukur partikel-partikel kecil yang membentuk atom akan mempengaruhi perilaku energi dan materi. Eksperimen kuantum menunjukkan bahwa elektron-elektron bisa eksis secara simultan dalam kemungkinan atau probabilitas terbatas pada medan energi yang tak kasat mata. Tetapi hanya ketika seorang pengamat memfokuskan perhatiannya pada lokasi manapun dari elektron manapun yang membuat elektron itu muncul. Jadi membuat lokasi ya. Jadi perhatian itu menciptakan lokalitas. Itu kira-kira poinnya. Perhatian menciptakan lokalitas. Dengan kata lain, sebuah partikel tidak bisa mewujud dalam realitas, tepatnya ruang waktu biasa seperti yang kita ketahui sebelum kita mengamatinya. Fenomena semacam ini disebut runtuhnya fungsi gelombang atau disebut sebagai efek pengamat. Jadi pengamat itu yang memberi perhatian. Memberi perhatian artinya menciptakan lokalitas. Jadi ini yang paling penting ya. Efek pengamat menciptakan lokalitas. Kita sekarang tahu bahwa ketika seorang pengamat mencari sebuah elektron, ada sebuah titik spesifik dalam ruang dan waktu ketika semua
probabilitas elektron runtuh ke dalam peristiwa fisik. Dengan penemuan ini, pikiran dan materi tidak lagi dianggap terpisah. Keduanya secara intrinsik berhubungan, ya. Karena pikiran subjektif memproduksi perubahan-perubahan dalam dunia fisik dan objektif yang bisa diukur. Apa namanya? Jadi bisa dibilang tuh dunia materi itu adalah aspek realitas yang bisa diketahui lewat indrawi. Jadi bukan bagian yang berbeda gitu, tapi aspek realitas yang bisa diketahui lewat panca indera. Apakah Anda mulai memahami mengapa bab ini berjudul Quantum You? Sebagai kuantum, ya. Pada level subatomik, energi merespon perhatian penuh Anda dan menjadi materi. Jadi apa yang kita perhatikan akan menjadi. Perhatikan aja terus angka-angka kematian COVID lama-lama itu badannya sakit. Ya, jadi ini bahayanya nih dari media, bahwa ketika masyarakat disuguhkan terus fakta-fakta tentang yang kematian, dan sebenarnya kan fakta-fakta itu ya itu untuk ahli sebenarnya, untuk ahli, bukan untuk publik. Publik merespon fakta, ya dia tidak punya kemampuan untuk menilai fakta secara objektif. Tidak punya. Awalnya sakit karena sering memberi perhatian pada berita, dan berita tadi dipahami sebagai ancaman gitu ya, akhirnya ya sakit benar gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi menciptakan lokalitas. Makanya beberapa hari lalu ya, hampirlah tiap hari ketemu orang yang positif gitu. Itu hanya diruntuhkan lokalitasnya sembuh loh. Jadi yang dilakukan itu bukan menyelesaikan kasusnya, dalam pengertian itu memberi terapi. Runtuhkan saja lokalitas tentang kesadaran akan bahaya itu. Orang langsung badannya segar. Ya, tuh. Kan itu yang diperlukan untuk meningkatkan antibodi ya. Membebaskan pikiran kita dari segala lokalitas sehingga kemudian tuh menjadi tersedia segala kemungkinan untuk membantu tubuh yang terganggu. Tapi kalau sudah ada lokalitas, ya yang satu-satunya bantuan itu ya hanya vaksin misalnya. Nah itu udah sebuah lokalitas gitu ya. Dan itu terus menerus. Akhirnya seperti sekarang keadaannya, masyarakat tidak punya kemampuan untuk
membebaskan diri dari lokalitas karena terbiasa dikondisikan ya. Jadi masyarakat kita ini masyarakat yang belum mampu menilai, belum mampu memilih, belum mampu memutuskan. Jadi maunya dikondisikan terus. Maunya dikondisikan terus. Itu poinnya ya. Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mempelajari cara mengarahkan efek pengamat. Nah, ya. Cara menciptakan lokalitas, cara meruntuhkan lokalitas. Dapatkah Anda semakin baik dalam mengamati kehidupan yang Anda inginkan? Ini poin penting ya. Jadi dengan kesadaran pengamat itu kita bisa menciptakan lokalitas, juga bisa meruntuhkan lokalitas. Bagaimana operasionalnya? Menciptakan lokalitas itu pakai operasi tambah dan kali. Meruntuhkan lokalitas itu kesadaran kurang dan bagi. Ini nanti akan kapan-kapan dibahas dalam satu bab sendiri ya. Menciptakan lokalitas itu dengan tambah dan kali. Tambah itu penciptaan yang bersifat linier. Sementara kali itu pelipat gandaan yang sifatnya non-linier. Begitupun kurang dan bagi. Tapi kalau tambah itu begini. Nah ini kita buat. Sini aja ya. Misalnya ini ada realitas. Ada realitas seperti ini. Masih random ya. Dengan menambah kita menghubungkan sini nih. Ini tambah itu gitu. Hubungkan tambah lagi ini. Ya toh. Tambah lagi ke sini. Tambah lagi ke sini, tambah. Ini tambah itu begitu. Jadi memberi perhatian dengan tambah. Jadi yang sering terjadi kan wacana di tingkat masyarakat pengembangan diri itu memberi perhatian penuh itu hening kosong, tidak ada operasionalnya. Gimana mau ini? Kan mesti bertambah, mesti perlipat gandaan. Itu kan logika penciptaan, bukan nggak melakukan apa-apa. Seperti itu. Jadi mesti dalam keheningan itu ada kesadaran. Kreasi itu kan pakai tambah, pakai kali. Kesadaran itu mungkin belum diketahui. Hanya hening, kosong, ya nggak ada apa-apa. Nah ini ya, yang paling penting. Nah kalau kesadaran tambah itu linear, modelnya kayak gini. Menciptakan realitas itu dengan menghubungkan satu titik ke satu titik. Tapi kalau non linear, perkalian, pelipat gandaan,
dia langsung membentuk lokalitas dimensionalnya. Langsung kayak gini. Ketika seperti ini, maka seluruh titik-titik di dalam itu terarah, ya, terarah mengikuti fungsi dari dimensi itu. Terarah dia. Saya kasih contoh sekali lagi, ini rahasia ya. Katakan ini field of possibility, medan kuantum. Oke, ketika ini saya mau garis, saya bikinkan garis yang berbeda. Ketika dimensi 3, maka arah potensi ini adalah konflik, selalu konflik dia. Kalau yang mengamati itu dimensi 3. Kalau yang mengamati dimensi 5, katakan ini, maka arah relasi potensi ini menjadi penyembuhan dan cinta. Kalau dimensi 4, dia akan selalu mengurangi kerugian. Jadi, secara otomatis itu, pengamat itu sudah menciptakan sebuah lokalitas dimensional, dan dalam dimensinya itulah kemudian potensi ini menjadi jelas relasinya. Sampai sini kira-kira mudeng ya yang dibahas ini. Coba 10 orang dulu. Mudeng apa enggak gitu. Oke. Oke. Enggak, ini stop. Pembahasan ini bukan ya, efek pengamat itu mencipta apa? Pengamat itu membawa dimensinya sendiri ya. Jadi setiap orang itu sudah dia mengamati kan dalam cara bereksistensinya dia. Saya ulangi gini, yang belum mudeng nanti saya ulangi ya. Katakan ini adalah alam semesta. Masih alam semesta, belum ada, kita belum hadir. Sebuah medan potensial, medan kuantum, yang disebut itu masih kacau. Ya sebuah kayak gini aja gitu ya. Chaos. Keadaan di mana realitas itu tidak memiliki tujuan, seolah-olah tidak memiliki tujuan. Kayak gini lah, saya bikinin dulu. Ini saya acak aja ini.
Katakan ini medan realitas ya. Dan realitasnya seperti itu. Belum ada pengamat. Nah, meskipun ini mereka berdekat-dekatan, dia belum punya makna. Dia belum punya makna. Sehingga tuh pengamat itu kemudian yang memberi makna pada realitas. Seperti itu. Jadi belum punya makna. Nah, diri kita hadir. Nah, ketika hadir, ya langsung diri kita itu kan membawa, sudah memiliki, ketika hadir itu kan kita membawa cara bereksistensi kita, hadir dengan cara bereksistensi kita. Disitulah kemudian medan realitas ini tampak berbeda-beda, ya, berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi pas kita masuk dalam kehidupan itu sudah ada dimensi kita lah, memahami realitas ini dalam perspektif dimensi 3. Jadi kalau sudah dimensi 3, katakan begini, katakan dimensi 3, ya maka potensi di dalam ini itu akan terhubung sebagai titik-titik konflik. Ya, semua ini arah dari relasi ini adalah konflik. Semakin lama maka semakin banyak relasi konflik yang terbentuk. Sampai kemudian di tingkat sel tubuhnya terjadilah konflik yang disebut tumor, kanker, ya tuh. Tingkat sosial ribut terus, yaitu karena lanjutan dari cara bereksistensinya belum diubah. Sampai situ ya. Jadi medan potensi ini itu dihubungkan, pola relasinya mengikuti cara bereksistensinya, ya. Jadi pola relasi medan potensial ini mengikuti arah dari cara bereksistensi. Oke ya. Ya betul Mbak Sani ya. Jadi medan potensial itu memiliki arah relasi sesuai dengan cara bereksistensi pengamatnya. Sampai sini clear ya. Ini penting soalnya. Kalau nggak paham asas ini, itu nanti ngawur aja itu. Nggak paham apa namanya, hadir penuh, sadar utuh, nggak jelas operasinya itu apa gitu. Kita kan hadir mencipta ya, mencipta. Jangan hadir penuh sadar utuh, sadar apa? Sadar kreasi atau pasif? Jangan-jangan sadarnya pasif. Nggak kreasi. Kreasi itu basis operasinya matematika tambah sama kali. Clear ya, oke lah. Harus clear ini. Nggak bisa nggak clear. Jadi kalau masalah sudah terjadi, ya, kalau masalah itu misal di sini kok ada kanker, tumor, apalagi panu, tiroid, apalagi pola-pola relasi di sini, hutang,
mau menyelesaikan satu-satu, kurang-kurangi kasih obat, sampai kiamat nggak bakal tuntas. Mendingan runtuhkan medan pemersatunya, runtuhkan mode bereksistensinya gitu. Ya. Runtuhkan itu. Sehingga kemudian akan terjadi kenormalan baru, arah relasi baru sebagai konsekuensi dari cara bereksistensi baru. Jadi yang ini nggak usah diapa-apain masalah ini, ya. Nggak usah diapa-apain. Masalah ini nggak usah diapa-apain. Tetapi hadir dengan pelajari cara bereksistensi baru sehingga masalah ini akan menemukan keteraturan barunya dalam dimensi yang baru. Itu baru namanya JOS. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan basis bagi. Ini kan ilmu ya. Jadi modelnya masalah. Sebut saja apa masalahnya di sini. Itu jangan dikurang-kurangi masalah itu. Langsung ditorpedo medan pemersatu eksistensinya, lalu dibagi dengan medan bereksistensi yang baru. Itu baru menyelesaikan masalah tanpa menyelesaikannya. Kenapa? Dia hanya mengikuti keteraturan bereksistensi yang baru. Itu baru jenius. Ya. Itu baru jenius. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Kalau nggak paham, diulang-ulangi lagi materi kuliah pagi ini. Ya, atau beres. Oke lah ya. Yang penting sudah ada yang paham satu orang. Nanti yang lain ulang-ulangi lagi. Jadi masalah itu hanya soal itu kan masalah itu bukan masalah, itu adalah keteraturan dari cara bereksistensi dimensi 3 dan 4. Ya pasti dia akan menciptakan masalah, Bang, itu. Arah keteraturannya begitu kok. Ya. Wong itu arah keteraturannya begitu, itu bukan masalah, itu tatanannya memang begitu. Tatanannya begitu lalu menjadi masalah, ya itu bukan masalah, itu namanya sifat arah tatanannya. Kalau di nature, itu bukan masalah, itu nature. Sebagai konsekuensi dari cara bereksistensi, bukan masalah. Tapi itu nature. Selama bereksistensi di situ, ya begitu nature-nya. Jadi pembagi itu artinya ini bukan bagi, ini adalah kenapa dikasih bagi? Karena yang akan mau diruntuhkan itu adalah cara bereksistensinya. Jadi cara bacanya itu, ini kan kita ini, cara membacanya, cara bereksistensi itu meruntuhkan masalah. Artinya, cara bereksistensi itu juga bisa menciptakan masalah. Maka harus diruntuhkan cara bereksistensinya. Itu kan maksudnya begitu. Jangan masalah dibagi, itu enggak jelas maknanya itu ya. Ini bacanya, cara bereksistensi itu kemudian meruntuhkan masalah. Dengan kata lain,
Cara bereksistensi juga menciptakan masalah. Berarti 10 pangkat 175 dia kan dikali berarti. Itu kemudian menghasilkan masalah. Jadi bagi ini artinya meruntuhkan dimensi, ya, bereksistensi. Bacanya dari sini. Jadi bacanya itu begini. Mulai dari kanan. Ini bacanya mulai dari kanan. 0. Keharmonisan itu adalah konsekuensi dari cara bereksistensi. Kan bisa begitu. Jadi keharmonisan itu adalah konsekuensi dari cara bereksistensi. Kan begitu. Yang disebut masalah itu kan ketidakteraturan ini. Awalnya ketidakteraturan ini dirasakan ringan. Setelah jadi kanker, mulai berat ketidakteraturan itu, mulai sakit. Ya. Jadi setelah jadi hutang, ketidakteraturan ini menjadi mulai pedih. Ya, awalnya dianggap ringan, tidak ada masalah. Tapi setelah dia seiring waktu, ketidakteraturan itu mulai memberatkan diri jiwa kita. Muncul kanker, muncul tumor, muncul utang, muncul perceraian, penipuan, macam-macam, COVID, makin berat. Itu kemudian tuh baru sadar, oh. Jadi yang difokuskan itu mentransformasi cara bereksistensinya, bukan ngurangin masalahnya. Itu nggak cerdas. Itu linier, ngurangin masalah. Itu cara dimensi keempat. Dimensi kelima, runtuhkan cara bereksistensinya yang menciptakan neraka. Ngerti nggih? Clear ya? Ya, nggih, siap. Ini ilmu, ya. Ini ilmu. Masa udah baca kuantum nggak mengerti? Ya. Ya mesti clear. Kalau nggak clear ya ngajar lagi. Udah dikasih persamaan loh. Oke ya, terima kasih. Ya. Diajak teman-temannya. Mas Jamim, kuliah pagi ini di-share ke publik. Ya. Biar orang semua tahu. Siap, ya. Masalahnya itu kadang-kadang nggak jelas gitu loh. Hadir utuh sadar penuh itu nggak jelas. Bos kok nggak ada. Mana fungsi kreasinya? Mana fungsi anihilasinya itu loh? Itu kan nggak ada. Oke ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.